Di surga Nabi Adam merupakan manusia pertama, tapi dia makhluk terakhir Allah ciptakan. Artinya apa? Malaikat sudah terlebih dahulu Allah ciptakan, jin, bintang, surga, neraka sudah diciptakan semuanya lengkap sama Allah. Maka terakhir Adam alaihissalam. Adam di surga Allah ciptakan. Pada saat di surga diciptakan, Adam mengetahui sedikit banyak bahwa siapa saja makhluk-makhluk yang ada di surga, termasuk para malaikat, dan termasuk juga di situ ada Azazil. Jadi iblis itu asal namanya Azazil. Azazil itu ibu bapak yang Allah muliakan makhluk yang taat pada waktunya. Saking taatnya dia pernah menjadi imam. Bapak ibu bayangkan makmumnya adalah para malaikat. Begitulah dekatnya Azazil dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Adam tahu bahwa Azazil itu makhluk yang taat, Pak. Tahu dia. Lalu mendekati Adam alaihissalam, dan perhatikan kalimat daripada Azazil itu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Dia katakan, inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah atas nama Tuhan Allah. Si iblis katakan, aku bersumpah sebagai utusan Tuhan. Jadi Adam itu, Pak, karena tahu iblis ini dulu pernah makhluk yang taat, dan dia bicara pakai nama Allah, maka Adam alaihissalam percaya, Pak. Nah, sebelum masuk itu, Bapak Ibu, kalau ada orang di luar sana datang kepada kita, dia bilang, Ustadz Subli, demi Allah Ustadz Subli, saya melihat Pak Amir itu pergi ke pasar. Secara umum, Pak, saya percaya nggak kata orang itu, Pak? Saya percaya. Kenapa? Dia pakai demi Allah, Pak. Nah, iblis kala itu dia katakan, demi Allah aku datang menemui kalian sebagai utusan Allah dan memberi nasihat kepada kalian. Apa nasihatnya? Dekatilah pohon khuldi itu. Nah, Adam alaihissalam manusia pertama, makhluk yang tahu sejarahnya Azazil dekat sama Allah, tertipu, Pak. Dan dia polos-polos saja, akhirnya percaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina Muhammadin tahal amin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hadna ya hayyu ya qayyum idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama saya hormati segenap pengurus Masjid Al-Munawwarah, imam masjid, orang-orang tua saya, abang kakak, hadirin hadirat tak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita hamba Allah yang senantiasa dalam naungannya. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar Bapak Ibu, sehat semuanya? Bapak Ibu yang Allah muliakan, kita lanjutkan kajian Sirah Nabawiyah, sejarah-sejarah Nabi. Sebelumnya saya ingin mengulang dan mengulas kembali tentang peran fungsi Nabi itu, Pak. Karena di luar sana saya pernah membaca bukunya ternyata disebarkan untuk anak MDA, yang mana banyak kesalahan dan fatal yang dibuat buku tersebut. Nabi itu ibu bapak yang Allah muliakan memiliki sifat wajib, artinya melekat di dalam tubuh Nabi itu. Tidak akan mungkin Nabi kalau tidak ada sifatnya ini. Nah, itu dia.
Apa dia? Yang pertama, Nabi itu pasti siddiq. Nggak mungkin dia ngomong itu hoax, nggak mungkin, Bu. Jadi kalau Nabi bicara pasti benar. Makanya dalam Al-Quran disebutkan wama yantiqu 'anil hawa in illa wahyu yuha. Jadi setiap omongan Nabi itu wahyu, bukan hawa nafsu. Beda dengan kita. Kita bicara satu kalimat ada 3 kata kepada Bapak A ke B tambah lagi 4 kata, Bapak B ke C tambah 5 kata. Contoh, saya pergi ke masjid, bilang sama Bapak A ke B, Ustadz Subli pergi ke masjid pagi hari, tambah pagi harinya kan. Udah B ke C, Ustadz Subli pergi ke masjid bersama temannya, tambah lagi temannya kan. Kadang awak nih Pak menambah-nambah kadang kan. Tapi Nabi itu siddiq, nggak mungkin dia bohong. Kenapa? Kalau bohong, sekali saja jejak digitalnya pernah berbohong, maka umatnya tidak akan pernah percaya lagi. Itu dia. Yang kedua, Nabi itu fatonah, cerdas. Mustahil Pak, Nabi itu dia maaf bodoh, mustahil. Kenapa? Karena Allah memberikan kepada Nabi itu wahyu, dan wahyu itu mesti ditangkap dengan pencernaan akal manusia sesuai dengan kondisi umat pada waktu itu. Karena setiap umat itu berbeda-beda dalam memahami wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka para nabi itu mustahil dia bodoh, tapi mesti dia cerdas. Itu yang melekat pada nabi. Yang ketiga, nabi itu amanah, Pak. Amanah. Apa maksud amanah? Jika diberikan beban kepada nabi, tidak hanya Nabi Muhammad, seluruh para nabi itu dia tidak khianat, amanah. Jadi nabi diberikan jabatan, Pak, dia tidak mungkin mengkhianati jabatannya. Nggak mungkin, Pak, dia diberi jabatan amanah pakai SPPD fiktif dia, nggak mungkin, Pak. Kenapa? Karena nabi itu mesti amanah dia. Nah, yang keempat apa? Tabligh. Tabligh ini apa, Bu? Tabligh itu kalau dia bicara, maka orang mendengarnya memahami pembicaraannya. Kalau orang sekarang disebut dengan memiliki public speaking yang baik. Ngomongnya itu jelas, artikulasinya tertata rapi sehingga orang bisa memahami. Nah, ada yang satu terlupa yang melekat dari Nabi. Apa dia? Maksum. Maksum. Aduh, nama Pak Maksum. Maksum itu apa, Pak? Terpelihara, terjaga dari apa? Dosa, baik syirik, dosa besar maupun dosa kecil, Pak. Jadi nabi, para nabi Allah Subhanahu wa taala itu nggak mungkin melakukan dosa. Tapi Ustadz, ada nabi katanya di buku itu melakukan dosa. Contohnya apa? Nabi Adam. Nah, inilah mesti diluruskan Ibu Bapak. Nah, jadi kalau dosa besar, Ibu tahulah kan, membunuh itu dosa besar, berzina dosa besar, apalagi SPPD fiktif dosa besar, apalagi, itu dosa-dosa besar. Syirik, menduakan Allah, mustahil Nabi. Ada yang terlupa, apa dia? Dosa kecil. Kita ini Ibu Bapak yang Allah muliakan, tanpa disadari di sekitar kita sering melihat atau mungkin dari diri kita melakukan dosa kecil. Apa yang sering terjadi dosa kecil itu? Pertama, dosa kecil itu makan lupa, selalu mubazir. Itu ternyata, Bu, masuk kategori dosa kecil. Sering saya perhatikan kalau orang makan berlebih, terbuang makanannya di waktu kapan, Pak? Iya betul, di waktu pesta. Kadang Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada orang kalau ke pesta tuh, makanan besar atau nasinya itu kendian atau belakangan. Pertama gimana? Makan dulu dia, bakso makan, kemudian sate makan, roti canai pula ada nampak dimakan, kemudian apalagi ada martabak dimakan. Terakhir baru dia makan nasi. Pasti Bapak Ibu yang Allah muliakan akan mubazir. Udah pula makan terakhir nasi, bayar pula amplop ke pestanya 2.000 pula lagi. Nah, jadi kalau memang mau makan Ibu Bapak, makanlah dulu yang sekira kita untuk
kita cukupi, makan nasi. Nanti hakul yakin Pak, bakso, sate dan seterusnya tidak akan makan. Biarlah untuk orang yang tamu undangan selanjutnya. Tapi kalau yang kecil-kecil makan dulu, terakhir itu mubazir Pak. Saya pernah lihat media sosial itu ibu bapak, maaf tukang pengemis di dekat ada nama semacam tong sampah, dia makan itu bekas makanan di saat pesta Pak. Jadi ternyata ibu bapak, maka Pak Amir tadi doa kita di awal, semoga rezeki kita meningkat. Ibu bapak, di luar sana Pak, ada orang yang nanti pagi ini mau makan apa dia nggak tahu Pak. Serius, ada orang di luar sana yang nanti pagi ini dia mau makan apa dia nggak tahu. Saya pernah di mall SKA itu, lampu merah tuh, ya kan banyak itu orang-orang yang minta-minta itu kan. Saya pernah tanya aja, karena dia di lampu merah itu kan agak lama waktu hijaunya kan, basa-basi aja. Tapi memang kadang ada pengemis tuh Bapak Ibu, dia terorganisir, ada grupnya, itu memang jahat gitu kan. Tapi memang ada yang memang pribadi dia memang untuk makan nanti siang aja dia bilang nggak tahu dia. Nah, ini yang kategori yang fakir itu kan, nggak tahu makan apa nanti ini. Nah ternyata di luar sana ada orang seperti itu Pak. Tapi kita yang di masjid ini insya Allah lah kan, untuk hari ini, besok, lusa masih ada stok makanan kita kan bukan? Amin, masih ada. Tapi di luar sana ada Pak. Makanya kalau kita makan janganlah mubazir. Makanya ada orang-orang tua kita dahulu bilang, ini bukan hadis, kalau nasi berlebih maka nasinya akan nangis kan? Maksudnya apa? Dia akan tanya nanti di hari kiamat bahwa kemana nasi ini. Kenapa begitu? Karena di luar sana masih ada ibu bapak yang Allah muliakan, orang gak bisa makan nasi, maka tidak akan mencium orang wanginya surga, kata Nabi SAW. Jika orang tersebut dia kenyang tapi tetangga sebelahnya kelaparan. Nah, maka ibu bapak jangan sampai makan itu mubazir. Walaupun dosa kecil ini kan ditumpuk-tumpuk menjadi besar kan? Besar. Apalagi yang sering terjadi, kalau punya grup WhatsApp, kerjaan grup WhatsApp itu memfitnah orang, itu dosa kecil juga Pak. Ibu, pesan saya, kalau ada grup WhatsApp tidak menambahkan iman dan takwa, izin aja Pak, mohon maaf saya keluar dari grup ini. Tapi kalau grup WhatsApp tersebut menambahkan iman dan takwa kita, contoh misalnya grup masjid, pengurus masjid Al-Munawwarah misalnya kan ada, ayo hadirilah kajian Sabtu kedua Sirah Nabawiyah bersama Subli. Itu kan menambah iman, mendengar sejarah-sejarah dari yang baik lalu kita amalkan, ada menambah iman, pertahankan. Tapi kalau di grup itu Pak, isinya mencibir, menfitnah orang, apalagi sebelum pilkada kemarin, udahlah banyak betul menfitnah. Maka ibu bapak yang Allah muliakan, hindarilah perdebatan-perdebatan itu, walaupun terkadang dosa kecil. Ada lagi yang sering terjadi, dosa kecil. Apa dia? Anak tak hormat lagi sama orang tua, murid tak hormat lagi sama orang tua. Dulu ibu bapak, kalau kita pergi ke luar atau ke sekolah, sebelum berangkat apa yang kita lakukan sama orang tua? Salam, cium tangan. Kalau anak sekarang bilang salim, ya kan, cium tangan. Sekarang orang tua ngajarin nggak sopan ke anaknya. Hati-hati ya nak, iya papa, dadah pula dia. Ini bapak yang Allah muliakan, kalau anak ini dewasa sudah dihukumkan kepadanya beban dosa, maka tanpa dia sadari dia mendapatkan dosa. Kenapa? Tidak ada penghormatan dia kepada orang tua. Makanya di luar sana ada yang salah kaprah di tengah masyarakat. Apa dia? Menganggap anak itu teman. Kita orang tua anggap anak itu sebagai anak. Kalau menganggap teman, maka anak akan menganggap ayahnya sebagai teman. Maka berapa banyak itu budaya-budaya barat itu ibu, namanya istilah westernisasi, budaya barat yang seakan-akan tidak ada lagi penghormatan anak terhadap orang tua. Bukankah kita di dalam Al-Quran Islam mengajarkan bahwa kepada orang tua Nabi katakan ridullah fi ridul walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kalau mau melihat ridhonya Allah, maka lihat ridhonya kedua orang tua. Ridho enggak orang tua? Ketika kita melukai perasaan orang tua, maka Allah murka. Maka ibu bapak yang Allah muliakan, ada pepatah orang dahulu mengatakan, kalau kepada yang kecil disayangi, yang lebih tua dihormati. Maka jangan sampai
kita pula mengajarkan anak kita untuk tidak hormat. Tapi sekarang coba lihat di berita, guru sekarang udah takut lagi sama muridnya, udah takut dia. Kalau kami di pesantren itu Pak, Ustadz memukul betis kami, melapor kepada orang tua, ditambah orang tua pula kami dipukul lagi. Tapi kalau sekarang sedikit aja, ya kalau sekiranya berlebihan ya juga tidak dibenarkan. Tapi sedikit aja untuk pendidikan, maka orang tua atau guru itu dilaporkan ke polisi. Maka sekarang apatis aja guru-guru tuh. Ya udahlah kami ngajar jam 7 sampai jam 12. Udah, habis itu mau apapun akhlak dia nggak tahu dia. Padahal ibu bapak kalau mau mencari kecerdasan, kepintaran, AI itu pintar daripada kita. Robot itu pintar daripada kita. Tapi ada satu yang tidak ada dari AI dan tidak ada dari robot. Apa dia? Akhlakul karimah, Pak. Tidak ada dari mereka. Makanya Nabi SAW itu hadir di permukaan bumi ini untuk apa? Menyempurnakan akhlak. Orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, ada tata krama yang harus diperhatikan. Nah, maka ibu bapak yang Allah muliakan, itulah dosa-dosa yang sekilas ada dalam kehidupan kita. Dan boleh jadi mungkin itu ada pada diri kita. Tapi Nabi maksum, Pak. Nabi itu terpelihara dari dosa itu. Tapi Ustaz, Adam alaihissalam itu, Nabi Adam itu melakukan dosa, Ustaz. Nah, ini yang perlu saya luruskan ibu bapak. Nabi Adam, Nabi yang pertama, tapi makhluk terakhir yang Allah ciptakan, maksum, terpelihara dari perbuatan dosa. Adam saat itu beliau tidak melakukan dosa. Terus apa Ustaz? Nabi Adam itu tertipu. Jadi Bapak Ibu, sirah nabawiyah ceritanya begini. Nabi Adam diciptakan Allah di surga. Jadi datuk nenek moyang kita namanya Adam. Adam diciptakan di surga. Maka kita, kampung halaman kita di mana, Bu? Di surga. Kenapa? Karena kita punya datuk nenek moyang di surga. Maka rindulah untuk balik kampung di surga. Jangan sampai balik kampung yang ternyata itu bukan kampung halaman kita. Apa dia? Nauzubillah, di neraka. Nah, Adam alaihissalam diciptakan Allah di surga. Di surga Nabi Adam merupakan manusia pertama, tapi dia makhluk terakhir Allah ciptakan. Nah, saya ulangi, Nabi Adam makhluk terakhir Allah ciptakan, spesies makhluk terakhir, namun beliau itu manusia pertama. Artinya apa? Malaikat sudah terlebih dahulu Allah ciptakan, jin, bintang, surga, neraka sudah diciptakan semuanya lengkap sama Allah. Maka terakhir Adam alaihissalam. Adam di surga Allah ciptakan. Pada saat di surga diciptakan, Adam mengetahui sedikit banyak bahwa siapa saja makhluk-makhluk yang ada di surga, termasuk para malaikat, dan termasuk juga di situ ada Azazil. Jadi iblis itu asal namanya Azazil. Azazil itu ibu bapak yang Allah muliakan makhluk yang taat pada waktunya. Saking taatnya dia pernah menjadi imam. Bapak ibu bayangkan makmumnya adalah para malaikat. Begitulah dekatnya Azazil dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka saat itu Adam tahu bahwa Azazil itu makhluk yang taat, Pak. Tahu dia. Lalu mendekati Adam alaihissalam, dan perhatikan kalimat daripada Azazil itu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Apa kalimatnya? Kalimat Azazil itu dia katakan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf itu dengan menyebutkan bahwasanya fawaswasa, maka saat itu si Azazil mewaswaskan, mendekati yang namanya Adam alaihissalam, dan dia mengucapkan kalimat apa? Dia katakan inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah atas nama Tuhan Allah. Si iblis katakan, aku bersumpah sebagai utusan Tuhan. Jadi iblis itu Pak menipu Nabi Adam dengan mengatakan, aku bersumpah diutus oleh Tuhan untuk memberikan nasihat kepadamu. Jadi iblis waktu itu Pak udah katakan, saya utusan Allah, bukan utusan khusus presiden bidang kerukunan umat, bukan. Itu yang udah mundurkan diri. Jadi Adam itu Pak, karena tahu iblis ini dulu pernah makhluk yang taat, dan dia bicara pakai nama Allah, maka Adam alaihissalam percaya, Pak. Nah, sebelum masuk itu, Bapak Ibu, kalau ada orang di luar sana datang kepada kita, dia bilang, Ustadz Subli, demi Allah Ustadz Subli, saya
melihat Pak Amir itu pergi ke pasar. Secara umum Pak, saya percaya nggak kata orang itu Pak? Saya percaya. Kenapa? Dia pakai demi Allah Pak. Di pengadilan Bapak Ibu, kalau orang minta jadi saksi, apakah saksi ahli atau saksi pernah melihat kejahatan, maka apa yang dilakukan di pengadilan? Si saksi ini dipeganglah Al-Quran, diletakkan di atas, dia ucapkan apa? Demi Allah, saya bersumpah akan mengatakan hal-hal yang benar dan tidak ada mengatakan hal-hal selain yang benar. Di hadapan hakim dia ucapkan demi Allah Pak. Terlepas belakangan dia bohong atau tidak, yang jelas dia sudah bersumpah atas nama Allah. Maka kalau orang bersumpah atas nama Allah berat Pak. Kenapa? Karena secara umum kita percaya. Kenapa kita percaya? Karena dia sudah melibatkan nama Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati dengan kalimat demi Allah. Wallahi tallahi billahi. Kalau sekiranya tidak benar yang kita lakukan, ya nggak apa-apa kita ucapkan demi Allah supaya untuk meyakinkan. Tapi kalau benar seseorang itu melakukan kejahatan, tapi dia campurkan dengan kalimat demi Allah, itu dosanya besar Pak. Nah iblis kala itu dia katakan demi Allah, aku datang menemui kalian sebagai utusan Allah dan memberi nasihat kepada kalian. Apa nasihatnya? Dekatilah pohon khuldi itu. Nah Adam alaihissalam, manusia pertama, makhluk yang tahu sejarahnya Azazil dekat sama Allah, tertipu Pak. Dan dia polos-polos saja, akhirnya percaya. Makanya pohon khuldi itu asal katanya kholada. Pernah baca kan? Khalidina fiha abada, kekal. Dekatilah Adam alaihissalam. Maka saat itu Allah turunkan dia dari surga. Tapi diturunkan dari surga punya hikmah. Apa hikmahnya? Bahwa inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sesungguhnya Allah jadikan di bumi ini manusia itu sebagai khalifah. Jadi sekali lagi Ibu Bapak, Adam alaihissalam bukan melakukan dosa, namun tertipu saja. Karena si iblis pernah membawa nama Allah di hadapan Adam alaihissalam dan dia percaya Pak. Nah, perlu saya luruskan, Nabi Adam itu maksum Pak, terpelihara dari perbuatan dosa. Maka akhirnya Adam keluarlah bersama Hawa. 40 tahun dalam sirah nabawiyah mereka saling mencari, bertemu mereka di sebuah bukit namanya Jabal Rahmah di padang Arafah. Orang kalau pergi haji, orang Pakistan, pokoknya orang-orang Arab yang negro-negro itu Pak, wukuf di padang Arafahnya di mana? Di Jabal Rahmah Pak. Kalau lihat TV yang kabel yang ada live itu, mubasyar yang secara langsung itu mereka wukufnya itu di Jabal Rahmah. Bapak bayangkan dari jam 12 tergelincir matahari sampai terbenam, mereka berjemur di situ Pak. Tapi kalau di Indonesia, pemerintah Indonesia mau melarang Pak, nggak boleh jamaah Indonesia wukufnya di Jabal Rahmah, nggak boleh. Tapi wukufnya di tempat yang sudah disiapkan, ada tenda-tenda. Kenapa? Terik matahari panas sekali di situ. Nah, tapi itu masih bagian daripada Arafah, padang Arafah. Maka banyak orang itu wukufnya di Jabal Rahmah. Nah, disitulah Nabi Adam dan Hawa berjumpa. Makanya dia sampaikan, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tapi banyak orang umroh Pak, pergi ke Jabal Rahmah, apa yang dibawanya? Bukan tasbih, bukan Al-Quran yang dibawanya, tapi sepidol dibuat namanya Angga dan Juwita. Ini tak boleh ini. Jadi ibu bapak kalau sampai Jabal Rahmah ada rezeki di sana, tapi sebelum berangkat umroh tuh sedekah dulu ke Masjid Al-Munawwarah, sedekah biar berkah berangkat umrohnya. Ibu bapak, saya perhatikan di tengah masyarakatnya, banyak kita itu selalu melakukan aktivitas yang itu tidak wajib, padahal wajib dilupakan ya. Contoh, kira-kira Bu, baik enggak orang tahajud jam 2 bangun dia, tahajud dia, 4:30 tidur, bangun jam 7 pagi, kira-kira baik atau tidak? Enggak. Kenapa? Memang bagus sunnah dilakukan tahajud, tapi wajib sholat subuh ditinggalkannya. Maka syukur-syukur yang baiknya sholat tahajud juga, sholat subuh juga. Ada lagi
yang sering terjadi. Orang Pekanbaru nih Pak, kaya-kaya. Coba Bapak setelah ini nanti cek-cek aja di kedai kopi di luar sana, rame orang Pak. Pagi sepanjang Arifin Ahmad, rame. Suka orang mentraktir. Orang Pekanbaru nih Pak, kalau di satu meja ada 5 orang atau 3 orang, pokoknya lebih daripada satu, saya hakul yakin pasti yang bayar itu 1 orang. Itu biasa ya Pak. Jadi meja ini kan, ya kan, 3 orang dia. Biasanya 1 orang yang bayar Pak. Kalau nggak pertama yang dituakan, atau kalau nggak dia yang lagi punya hajat atau ulang tahun, atau yang ketiga bapak tuh lagi caleg atau lagi calon kan, assalamualaikum Pak caleg, pasti tuh dia bayar dulu. Dia bayar. Suka sedekah dia kan, tapi dia lupa bahwa ada kewajiban utama dia, apa? Berzakat. Zakat itu, kami udah zakat Pak Ustaz. Zakat apa? Zakat fitrah. Enak kali dibilang zakat fitrah. Zakat itu ada 2 Pak. Ada zakat fitrah, zakat yang dilakukan di bulan suci Ramadan. Punya harta miliaran tapi cuman berzakat setahun sekali, itu pun 2,5 kilogram beras. Enak kali hidupnya. Maka ada yang kedua, zakat mal. Mal itu apa? Harta. Orang Inggris bilangnya mall. Ibu ke SKA, ke Living Ward pasti buang harta, betul tidak? Betul, minimal bayar parkir di situ. Orang ke mall itu buang harta di situ, Bu. Maka daripada dibuang di situ, maka berikanlah tempat yang Allah muliakan. Banyak orang Pak traktir sana makan pagi. Saya pernah 1 hari aja Pak ngikutin salah satu calon kemarin 1 hari. Bapak tahu 1 hari berapa? 30 juta habis 1 hari. Iya, duduk jam 7 sampai jam 8. Rame orang kan, dia yang traktir semua tuh. Tak mungkin tak dia traktir. Nanti pasti bilang, pelit kok pelit, malas lah kami milih gitu. Itu baru jam 7 sampai jam 8. Nanti jam 9 sampai jam 10 di tempat lain. Dia yang traktir gitu. Walaupun nggak langsung duitnya, tapi ada ajudannya. Jam 1 sampai jam 3, dia lain lagi Pak, dia pula yang traktir Pak. Jadi saya pernah tanya dia, berapa bapaknya habis sehari? 30 juta. Pilkada bentar lagi, 2 bulan lagi. Bapak kali kalau 60 hari kali 30 juta. Tapi kadang Bapak Ibu yang Allah muliakan, syukur-syukur dia membantu bersedekah juga untuk masjid. Tapi banyak kita bersedekah mentraktir orang, bagus traktir itu. Tapi ada kewajiban kita Ibu Bapak yang Allah muliakan sebagai jamaah untuk memakmurkan masjid ini. Nah itu dia. Jadi jangan terlalu memprioritaskan yang sunnah, atau mungkin tak sunnah itu, tapi meninggalkan yang wajib. Ada lagi, banyak orang Pekanbaru nih Pak. Saya punya teman, setahun ini udah 3 kali dia umroh. Saya lihat statusnya, dia sekarang baru berangkat nih, 3 tahun. 3 kali dalam setahun, dalam setahun 2024 nih umroh. Tapi alhamdulillah bapaknya dermawan juga ya, ketua masjid juga dia. Tapi ada kadang orang Pak, ketua masjid, sering dia umroh, tapi gak pernah berangkat haji Pak. Nggak mau dia berangkat haji. Padahal yang wajib itu adalah haji. Kenapa nggak DP dulu yang 25 juta untuk mengambil porsi? Walaupun urusan nanti itu lama atau tidak, atau sekarang ada haji plus, kenapa kok mesti yang sunnah didahulukan Pak? Gitu. Ada lagi di tengah masyarakat yang sering terjadi apa? Masalah nikah. Rukun nikah itu yang wajib itu kan ada 5 Pak. Ada calon mempelai laki, ada calon mempelai perempuan, ada 2 orang saksi, ada wali, ada ijab kabul. Ini yang wajib Pak, rukun. Rukun itu salah satu saja tidak terpenuhi maka batal lah. Ada pula sekarang calon mertua nambah rukun satu lagi. Apalagi ditambahnya mesti ada pesta, keyboard di hotel mewah pula lagi. Akhirnya calon menantunya pusing Pak, tak jadi nikah. Maka ibu kalau cari mantu jangan dipusingkan, jangan diribetkan menantu tersebut, calon menantu. Kenapa? Udah cukup 5 ini, kalau diperlambat, dipersulit, khawatir nauzubillah mereka melakukan kemaksiatan. Nah itu dia. Maka ibu bapak yang Allah muliakan, diutamakanlah yang wajib kita sebagai muslim. Jangan sampai kita mengkesampingkan yang wajib. Nah itu yang pertama. Adam alaihissalam itu maksum, terpelihara daripada dosa. Ada lagi saya baca ibu bapak, Sirah Nabawi yang fatal. Itu bukunya punya anak SD atau MI, MDA juga. Di situ saya baca yang terjadi penyimpangan apa? Di situ disebutkan Nabi Ibrahim alaihissalam itu pernah galau mencari Tuhan. Kalau dibuka di Google itu tertulis Ibrahim mencari Tuhan. Tersebar Pak. Akhirnya didoktrin anak-anak kita sejarah Nabi yang salah.
Dia bilang bahwa Nabi Ibrahim itu pernah syirik katanya. Nauzubillah. Maka di awal tadi kembalikan syarat utama menjadi seorang nabi itu maksum. Maksum itu apa? Terpelihara. Dosa kecil terpelihara, dosa besar terpelihara, apalagi syirik. Terus Ustaz, gimana dengan Al-Quran surah Al-An'am ayat 76 yang mengatakan bahwa Ibrahim melihat bintang, dia katakan hadza rabbi, ini Tuhan, melihat bulan, ini Tuhan, melihat matahari, ini lebih besar, ini Tuhan. Maka ini ayat itu mesti ditafsir. Ayat ini ibu bapak disebut dengan istilah istifham al-inkari. Istifham al-inkari itu Nabi Ibrahim mengingkari bintang, bulan, matahari sebagai Tuhan. Jadi sejarahnya begini ibu bapak. Umatnya Ibrahim itu apapun disembah dia selain Allah. Dia lihat pohon besar disembahnya. Dia lihat ada api yang menyala besar disembahnya. Dia lihat ada gunung besar disembahnya. Dia lihat ada bintang disembahnya. Maka Nabi Ibrahim berkewajiban karena sebagai seorang nabi berkewajiban untuk menyampaikan tentang Allah. Lalu saat itu dibawanya lah umatnya ini yang suka menyembah ini di malam hari. Lalu apa yang terjadi? Pas ada bintang bergemerlap hidup pada waktu itu, lalu Nabi Ibrahim sampaikan kepada umatnya dengan mengatakan apa? Falamma janna alaihi lailu ra'a kaukaba. Di saat malam itu tiba ada bintang-bintang, maka saat itu Nabi Ibrahim katakan kepada umatnya, qala hadza rabbi. Ini ayat bukan mengatakan ini Tuhanku, enggak. Ibrahim mengatakan bahwa wahai umatku, inikah Tuhan yang kalian sembah? Beda ya Pak ya. Dia tuh ingin meyakinkan bahwa inikah Tuhan yang kalian sembah. Kenapa? Tengoklah bentar lagi. Apa yang bentar lagi? Bahwasannya falamma afala qala la uhibbul afilin. Bentar lagi ini bintang yang kalian sembah itu bentar lagi hilang. Timbul bulan. Maka kata Nabi Ibrahim dalam Al-Quran, falamma ra'al qamara bazighan qala hadza rabbi. Tengok tuh bintang hilang dah, muncul bulan. Bulan inikah Tuhan yang kalian sembah? Artinya Nabi Ibrahim mengingkari bulan itu Tuhan, ingin meyakinkan kepada umatnya ini bukan Tuhan gitu. Nah, bisa dibedakan Pak dua pemahaman ini. Jadi Nabi Ibrahim bukan mengatakan bulan itu Tuhan, tapi Nabi Ibrahim meyakinkan umatnya bahwa ini bulan bukan Tuhan. Kenapa? Tengoklah bentar lagi, bulan hilang, muncul matahari. Falamma ra'a syamsa bazighan qala hadza rabbi hadza akbar. Tengok tuh bulannya dah hilang, kata Nabi Ibrahim. Muncul lagi matahari, dan matahari lebih besar daripada bintang dan bulan. Inikah Tuhan yang kalian sembah? Begitu kira-kira redaksinya Pak. Kenapa? Karena bintang, bulan, matahari bukan Tuhan. Maka dikuatkan Allah dalam Al-Quran bahwa Ibrahim itu bukan orang syirik. Apa kata Allah? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Bahwa Nabi Ibrahim itu hadapkan seluruh tubuhnya itu kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, dan Nabi Ibrahim bukan termasuk orang yang musyrik. Jadi hati-hati Bapak Ibu, ada tersebar buku-buku yang menyebutkan bahwa Nabi Ibrahim itu galau mencari Tuhan. Lihat bintang, ini Tuhan lah, aku sembahnya dulu lah. Habis itu lihat lagi bulan, aku sembah. Tidak boleh Pak. Kenapa? Mustahil Nabi itu pernah dosa, apalagi syirik. Makanya Nabi Ibrahim itu dikenal dengan istilah Bapak Tauhid. Bapak Tauhid. Kenapa Bapak Tauhid? Ibu bapak bayangkan, Nabi Ibrahim itu bertubi-tubi Pak, ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim tentang pengesaan Allah. Apa dia? Pertama, Nabi Ibrahim itu punya ayah angkat. Ayah angkat. Yang ayah angkatnya itu pemahat, pembuat berhala, patung, baik yang besar maupun yang kecil. Dalam lingkaran kecil dia, dalam lingkaran terdekat dia keluarga, ada satu anggota yang dia segani, tukang buat patung. Pertanyaannya, apakah Nabi Ibrahim yang dalam lingkungan terkecil terdekatnya ada yang menyembah berhala, tapi keyakinannya itu berubah untuk tidak menyembah Allah? Jawabannya enggak, Bu. Nabi Ibrahim tetap bersikeras kukuh imannya kepada Allah. Nah, itu dia.
Yang pertama, keluarganya ada pembuat berhala. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu punya pemimpin, punya presiden, namanya Namrud. Namrud itu jahat, Pak. Saking jahatnya juga pernah mengatakan dirinya Tuhan. Maka apa yang terjadi? Namrud tahu Nabi Ibrahim ini gak patuh sama Namrud. Dia malah menyembah Allah, Bu. Maka apa yang terjadi? Namrud memerintahkan bala tentaranya untuk menangkap Nabi Ibrahim. Setelah Nabi Ibrahim ditangkap, di depan Nabi Ibrahim itu ada api yang menyala besar, Pak. Menyala api itu besar. Maka terjadilah dialog antara Namrud dengan Nabi Ibrahim. Apa kata Namrud? Wahai Ibrahim, jika engkau masih meyakini Tuhanmu itu bukan aku, maka engkau akan aku masukkan dalam api. Bapak Ibu bayangkan kala itu Nabi Ibrahim dihadapkan dengan nyawa taruhannya, Pak. Kalau masih bersikeras meyakini Allah sebagai Tuhan, Nabi Ibrahim dimasukkan dalam api yang menyala besar. Tapi pertanyaannya, Ibu, apakah goyah imannya Ibrahim sekalipun balasannya taruhannya adalah nyawa? Tidak. Nabi Ibrahim tetap kuat meyakini Allah sebagai Tuhan. Apa yang terjadi? Dimasukkanlah Ibrahim dalam api yang menyala besar tersebut. Maka karena kuat imannya Ibrahim alaihissalam, maka Allah perintahkan api. Apa kata Allah? Ya naru kuni bardan wassalaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin, wassalaman ala Ibrahim, dan selamatkan Nabi Ibrahim. Apa yang terjadi? Api tersebut, Pak, jadi dingin dia, dan Ibrahim Allah selamatkan. Itu Nabi Ibrahim, bukan Pak Baim. Ada Pak Baim ini. Baim kalau lihat nanti api jangan coba-coba, aku nanti ini pasti Allah jadikan dingin. Panas, saya tak tanggung jawab. Saya lihat di media sosial tuh ada ibu-ibu penjual gorengan, santai aja dia masukin digini-ginian minyak goreng panas tuh, digini-ginian. Cuci tangan di dalam minyak goreng tuh. Ada aja. Itu dilakukan, adegan ini dilakukan hanya orang-orang profesional. Ibu jangan lakukan, coba-coba tuh mendidih pakai Pepsodent lah nanti kan. Jadi Nabi Ibrahim itu maksum. Ya, hati-hati mengatakan Nabi itu dosa. Ada yang ketiga lagi, dia bilang Nabi Muhammad pernah melakukan dosa. Mana buktinya? Menafsirkan ayat Allah, abasa wa tawalla. Pernah dengar gak ayat itu, Ibu? Jadi sejarahnya begini, Ibu Bapak. Nabi Muhammad SAW itu lagi bicara dengan salah seorang pemuka tokoh kafir Quraisy. Yang mana tokoh kafir Quraisy ini hatinya itu sudah mulai ingin tahu dengan Islam. Udah pengen kepo dengan Islam, istilah anak muda sekarang. Ya. Tapi dia belum yakin dengan Islam. Dia pengen penjelasan Nabi supaya dia semakin mantap untuk memeluk Islam. Dia bertanyalah kepada Nabi Muhammad. Ya, Bu ya. Tiba-tiba datang sahabat Nabi juga. Maaf, namanya Ibnu Ummul Maktum. Beliau ini tunanetra. Tahu nek tunanetra? Ada tunanetra. Tunanetra itu tak bisa melihat. Ada lagi tunarungu, Pak, tak bisa mendengar. Ada tunawicara, tak bisa bicara. Apa lagi? Ada banyaklah tuna kan. Tunawisma, tunasusila kata orang. Ikan tuna pun ada kan. Tunanetra. Jadi ada Ummul Maktum nih, beliau ini tunanetra. Dia nggak tahu Nabi lagi bicara sama tokoh kafir Quraisy, yang mana mereka ini ingin cari tahu tentang Islam, dan Nabi tahu mereka ini ingin masuk Islam tapi kurang dimantapkan saja lagi ya. Gitu kira-kira Pak. Maka Nabi menjelaskan Islam kepada tokoh kafir Quraisy ini. Tiba-tiba Ibnu Ummul Maktum menyela, memotong jawaban Nabi kepada tokoh kafir Quraisy. Maka saat itu Nabi Muhammad SAW memalingkan sedikit wajahnya dan lanjutkan jawabannya kepada tokoh kafir Quraisy. Maka saat itu Allah memperingatkan Nabi Muhammad dengan mengatakan bahwa ya Muhammad abasa wa tawalla, engkau juga akan jawab juga pertanyaan Ummul Maktum ini. Ummul Maktum sudah muslim dulu. Dia sudah muslim,
tapi dia pengen cari tahu lagi tentang ibadah-ibadah. Sementara Nabi titik fokusnya kepada orang yang belum masuk Islam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, contoh analogi sederhana. Misal di luar sana ada orang non-Islam, misal di luar sana, ya kan? Di luar sana ada non-Islam. Dia lalu lalang di masjid di luar. Bapak tahu dia non-Islam. Lalu saya tanya, Pak, siapa dia tuh? Itulah Ustaz, itu orang yang itu. Dia masih belum Muslim Ustaz. Sering dia datang keluar itu Ustaz. Lihat masjid nih. Pengen cari tahu dengan Islam itu gimana. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kalau saya dihadapkan seperti itu, maka saya akan coba datangi dia untuk berdakwah secara lembut kepada dia. Artinya saya fokuskan kepada dia terlebih dahulu dibandingkan dengan Bapak Ibu yang sudah Muslim di sini. Kenapa? Orang yang dapat Islam itu Pak, hidayahnya besar Pak. Ketika ada orang masuk Islam Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka itulah anugerah terbesar yang dimiliki oleh dia dan juga orang yang mengajak itu Pak. Jangankan orang yang mau masuk Islam Pak, orang yang sudah Islam saja, maaf misalnya di sebuah tempat masih dibina dia, istilahnya warga binaan, itu mesti kita Bapak Ibu yang Allah muliakan ingatkan dia, ajarkan dia tentang nilai-nilai Islam. Kenapa? Karena dia masih galau, karena dia barusan melakukan kejahatan, barusan melakukan kemaksiatan, lalu dibina dia, dikurung dia. Maka dia Muslim, kita berkewajiban untuk meningkatkan iman dan takwa dia. Yang Muslim saja kita berkewajiban, apalagi yang non-Islam, yang pengen cari tahu tentang Islam itu. Nah kira-kira begitu Ibu Bapak. Jadi Nabi Muhammad itu bukan melakukan dosa, tidak memperdulikan Ibnu Ummul Maktum, tapi Nabi Muhammad meyakinkan orang tokoh kafir Quraisy, syukur-syukur orang ini memeluk Islam. Maka Ibu Bapak yang Allah muliakan, itulah pentingnya kita belajar sirah nabawiyah ini. Karena banyak sekarang orang memplesetkan, banyak sekarang orang mempelintirkan, bahkan sampai-sampai menghina Nabi SAW. Saya pernah Bapak Ibu yang Allah muliakan lihat ada orang yang di luar sana. Apa di luar sana itu? Di luar sana itu Ibu Bapak menghina Nabi SAW. Caranya apa? Pernah lihat di pasar bawah itu sendal karet Pak, tahu sendal karet? Sendal karet, di bawah sendal karet itu ada tertulis lafaz kaligrafi. Kita ada kaligrafi ya, ini kaligrafi. Ada kaligrafi. Tertulis kaligrafi Kufi Pak. Kufi itu kaligrafi petak-petak. Tertulis apa? Muhammad, mim ha mim dal. Muhammad. Pernah dulu ada orang jual Pak, tanpa dia sadari kalau dibeli itu sendal, apa yang terjadi Pak? Dia pakai itu sendal tanpa dia sadari, dia pijak tulisan Muhammad. Nah begitu cara orang sekarang menghina Nabi Muhammad. Maka Ibu Bapak yang Allah muliakan, kita berkewajiban untuk menyampaikan bahwa kemuliaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai pula kita sebagai umat Nabi Muhammad ternyata mereka pula yang menghina Nabi Muhammad. Dulu pernah terjadi Ibu Bapak yang Allah muliakan di salah satu negara yang membuat perlombaan karikatur, berlomba untuk menulis Nabi Muhammad Pak. Di daerah Perancis, karikatur Muhammad dibuatnya. Apa yang terjadi? Menanglah orang tersebut, karikaturnya dibuatnya Nabi Muhammad itu lagi megang Al-Quran Pak, megang Al-Quran. Maaf di bawahnya ada toilet. Apa yang terjadi? Marah umat Islam sedunia waktu itu kan. Saking marahnya apa yang terjadi? Saat itu orang memboikot produk-produk yang berafiliasi kepada negara Prancis tersebut. Termasuk ada make up L'Oreal Paris diboikot kali itu. Kenapa? Pelecehan, penghinaan terhadap Nabi Muhammad Pak. Maka Ibu Bapak yang Allah muliakan, nah kita sebagai umat Nabi Muhammad sekali lagi mesti ingat bahwa kita itu senantiasa memuliakan Nabi Muhammad. Dengan cara apa? Sejarah-sejarah yang berserangan, sejarah-sejarah yang bertentangan di luar sana, maka mesti kita luruskan. Dengan cara apa? Dengan cara mengkaji sejarah-sejarah para nabi. Nah, Ibu Bapak yang Allah muliakan, itulah kaji kita ini yang ingin saya sampaikan, bahwa pentingnya kita memahami ayat Allah termasuk sejarah para nabi itu. Itu saja, mohon maaf jika ada tutur kata. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.